Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Molinda Kurniasari. Saya dari PJJ Manajemen S1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kasus penyelewengan pajak oleh oknum aparat pajak. Dengan saya sendiri Molinda Kurniasari dengan nomor NIM 25020102114. Di sini ada teori pajak, di mana teori ini mengatakan bahwa pajak adalah kewajiban yang harus dibayar oleh setiap warga negara, tanpa perlu dikaitkan dengan manfaat langsung yang mereka terima. Artinya, meskipun seorang merasa tidak mendapat keuntungan langsung dari pajak yang dibayarkan, ia wajib membayar karena pajak adalah sumber utama pendapatan negara untuk membiayai berbagai kebutuhan bersama, seperti pembangunan jalan, sekolah, rumah sakit, dan keamanan ataupun penanganan lainnya. Lalu ada kronologi kasus dan identifikasi masalah pajak, di mana salah satu kasusnya yaitu pada tanggal 3 April 2023, Lembaga Anti Rasuah Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang biasa disebut dengan KPK menangkap saudara Rafael Alun Trisambodo, seorang pejabat tinggi di DJP, atas tuduhan menerima suap atau gratifikasi dari wajib pajak melalui sebuah konsultan pajak yang berakhir yang berakhir akhirnya pada 8 Januari 2024, pengadilan di Jakarta menjatuhkan vonis kepada saudara Rafael dinyatakan bersalah atas korupsi dan pencucian uang dan dijatuhkan hukuman 14 tahun penjara plus denda dan kewajiban membayar kembali kerugian negara. Kasus ini menjadi sorotan publik karena menunjukkan bahwa pelanggaran tidak hanya dilakukan oleh wajib pajak, tapi juga oleh aparat pajak yang terdampak besar pada kepercayaan masyarakat terhadap DJP dan sistem pembajakan secara umum. Lalu ada peraturan yang dilanggar dan menghitung pajak yang hilang. Salah satunya yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Undang-Undang KUP adalah aturan dasar yang mengatur bagaimana sistem perpajakan dijalankan di Indonesia. Di dalamnya terdapat prinsip penting seperti keadilan, kepastian hukum, dan kewajiban wajib pajak, di mana yang artinya setiap orang yang memiliki kewajiban pajak harus membayar sesuai aturan yang berlaku tanpa pengecualian. Dalam kasus Rafael tersebut, prinsip ini dilanggar karena ada praktik suap. Wajib pajak yang seharusnya membayar sesuai ketentuan justru bisa dipermudah perusahaan uang atau pelicin kepada aparat pajak. Hal ini justru merusak asas keadilan karena wajib pajak yang taat aturan diperlukan berbeda dengan mereka yang bisa menyuap. Selain itu, kepastian hukum juga hilang karena aturan perpajakan tidak lagi dijalankan secara konsisten. Selanjutnya ada menganalisis putusan pengadilan. Majelis hakim memberikan berbagai pertimbangan dalam putusannya. Yang pertama, yang memberatkan, di mana perbuatan terdakwa tidak selaras dengan program pemberantasan korupsi yang sedang digalakkan atau ditegakkan di negara kita ini. Yang kedua ada jumlah gratifikasi dan aset yang terkait signifikan. Yang kedua ada yang meringankan, di mana terdakwa telah mengabdi sebagai pegawai negeri atau PNS selama lebih dari 30 tahun. Yang kedua, terdakwa memiliki tanggungan keluarga dan belum pernah dihukum sebelumnya. Dan hasil putusan pengadilan terhadap mantan pegawai DJP atau Direktorat Jenderal Pajak, Saudara Rafael Aluntri Sambodo, menyatakan bahwa ia bersalah dan menerima gratifikasi dan melakukan tindakan pidana pencucian uang atau TPPU. Nah, dari rekomendasi kebijakan ada dua yang utama, yaitu yang pertama ada penguatan sistem pengawasan internal DJP
atau Direktorat Jenderal Pajak perlu memperkuat sistem pengawasan internal. Caranya dengan berkala berhadap pegawai penerapan penerapan Winslambing sistem agar masyarakat dan pegawai tidak melaporkan pelanggaran tanpa takut, serta rotasi jabatan strategi supaya tidak ada pegawai yang terlalu lama di posisi yang rawan konflik kepentingan. Dengan pengawasan yang ketat, peluang terjadinya suap atau gratifikasi bisa ditekan. Yang kedua, ada digitalisasi layanan pajak, di mana salah satu cara paling efektif untuk mencegah suap adalah dengan mengurangi interaksi langsung antara wajib pajak dan aparat pajak. Hal ini bisa dilakukan dengan memperluas layanan dengan mengurangi interaksi langsung antara wajib pajak dan aparat pajak. Hal ini bisa dilakukan dengan memperluas layanan pajak berbasis digital, e-filing, e-billing, atau lainnya, dan aplikasi pajak online. Jika semua proses dilakukan secara elektronik, maka ruang atau negosiasi di bawah meja akan semakin kecil. Digitalisasi juga membuat proses lebih transparan dan mudah diawasi. Sekian dari saya, Manda Kurniasari. Maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.